I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons to people. Today, I have very strong feelings. I can tell you that. Terdengar sampai telinga FIFA. Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF. FIFA langsung berikan hadiah khusus untuk Indonesia. Begini penjelasannya. Wow, salut dan luar biasa. Indra Syafri berani menargetkan Timnas Indonesia U19 tampil di ajang kejuaraan elit kelas dunia. 3 pemain ini menjadi kunci suksesnya Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF. Siapa sajakah dia? Adakah pemain idola kalian? Simak baik-baik. Keberhasilan Timnas U19 menjuarai Piala AFF U19 bisa saja sampai terdengar ke telinga Presiden FIFA. Hal ini karena kedekatan FIFA dengan para petinggi sepak bola Indonesia. Kerukunan dan kebersamaan selalu terjalin di antara kedua belah pihak. Tak hanya itu, FIFA pun juga selalu peduli dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan keberadaan kantor FIFA yang terletak di Jakarta. Selain itu, FIFA juga pernah memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu. Artinya kepercayaan FIFA terhadap Indonesia sudah tak perlu diragukan lagi. Semoga saja dengan prestasi Timnas U19 yang baru dicapai ini membuat FIFA terbuka pikirannya untuk memberikan hadiah khusus 1 tiket langsung putaran final Piala Dunia U20 2025 mendatang kepada Timnas Indonesia. Atau Timnas Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Menurut kalian gimana guys? Apabila Timnas Indonesia mendapat hadiah dari FIFA, yaitu langsung tampil di putaran final Piala Dunia U20 2025 mendatang. Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Erick Thohir dan Prabowo diketahui tengah berada di Prancis untuk urusan negara. Sebelumnya mereka bertemu dengan para pimpinan perusahaan besar di Prancis yang berada di bawah Kadin Prancis. Pertemuan itu merupakan keberlanjutan dari pemerintah Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo untuk meningkatkan kerjasama antar dua negara. Namun dalam kesempatan itu juga Erick Thohir dan Prabowo datang memberi dukungan buat tim nasional Indonesia yang tengah berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Erick Thohir juga sebelumnya telah mengunjungi kantor FIFA yang baru di Prancis. Akan tetapi belum lama ini ia bersama Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Hal ini diungkapkan Erick Thohir dalam unggahan Instagram pribadinya. Orang nomor 1 di PSSI itu bersama Prabowo dan juga ditemani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo bertemu dengan Gianni Infantino. Erick Thohir mengungkapkan bahwa dalam pertemuan ini Prabowo selaku presiden terpilih terus mendorong kemajuan sepak bola Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa Prabowo siap mendukung sepak bola Indonesia semakin berprestasi. Setelah bertemu dengan Presiden IOC, saya mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya Minggu 28 Juli 2024. Dalam pertemuan ini, Pak Prabowo ingin terus mendorong sepak bola Indonesia yang sudah berada di jalur yang tepat agar semakin berprestasi, ucapnya. Untuk pertemuan ini, mantan pemilih Inter Milan itu mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya terkait transformasi sepak bola Indonesia. Menurutnya, Prabowo mengapresiasi FIFA khususnya Presiden Gianni yang telah memberikan kesempatan Indonesia untuk melakukan transformasi.
Timnas Indonesia U19 masih larut dalam euforia. Garuda Muda sukses menyegel gelar Piala FIFA U19 2024 usai mengalahkan Thailand. Timnas Indonesia U19 menundukkan Thailand 1-0 di babak final Piala AFF U19 2024. Pertandingan itu berlangsung pada Selasa 29 Juli malam waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya. Jens Raven menjadi pencetak gol kemenangan untuk Timnas Indonesia U19 pada menit ke-17. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, telah bicara mengenai target timnya selanjutnya. Garuda Muda ingin dibawanya lolos ke Piala Asia U20 dan menembus Piala Dunia U20 2025. Untuk itu, Timnas Indonesia U19 harus lebih dulu mengarungi kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September 2024. Garuda Muda masuk grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Juara grup A sampai J dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina pada Februari 2025. Nantinya 4 negara terbaik atau semifinalis Piala Asia U20 2025 bakal menembus Piala Dunia U20 2025 di Chili pada September-Oktober 2025. Ini bukan target utama kami. Ini target sasaran, ujar Indra Syafri. Indra Syafri membeberkan Ketua Umum Ketum PSSI. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 untuk bisa bermain di Piala Dunia U20 2025. Caranya dengan berkancah di Piala Asia U20 2025 lebih dulu. Indra Syafri jadi teringat pencapaian pada 6 tahun lalu. Saat itu Timnas Indonesia U19 pimpinannya hampir lolos ke Piala Dunia U20 2019, namun tersingkir di babak perempat final Piala Asia U20 2018. Ketum PSSI menargetkan kami lolos ke Piala Asia U20 2025 untuk ikut Piala Dunia U20 2025. Hal itu tidak mustahil kami lakukan kalau kami kerja keras, saling bersatu, dan saling menguatkan. Tutut Indra Syafri. Saya sudah pernah mencoba ketika lolos ke 8 besar Piala Asia U20 2018. Satu langkah lagi untuk lolos ke Piala Dunia U20 2019. Dan saya yakin saya bisa melakukan itu, imbuhnya. Timnas Indonesia U19 sukses meraih gelar juara Piala AFF U19 2024. Di partai puncak, siapa saja pemain terbaik Indonesia U19 di Piala AFF U19? Simak baik-baik video ini. 1. Kadek Arel. Kadek Arel merupakan salah satu pemain terbaik Indonesia U19 pada ajang ini. Namanya nyaris masuk dalam daftar pemain terbaik pada tiap laga Garuda Nusantara pada ajang ini. Pemain berusia 19 tahun ini merupakan pilar di jantung pertahanan Garuda Nusantara. Ia tak tergantikan pada seluruh laga Indonesia U19 pada ajang ini. Kadek Arel dikenal sebagai sosok yang lugas dalam mengawal lini pertahanan timnya. Ia memiliki kemampuan membaca permainan yang bagus sehingga bisa memotong pergerakan lawan tanpa harus susah payah. Pemain bertinggi 185 cm ini juga apik dalam duel udara. Sebagai sosok pemain belakang modern, Kadek Arel tak cuma apik bertahan. Penggawa Bali United ini juga ciamik dalam membantu penyerangan timnya. Sepanjang turnamen AFF U19 2024, ia mencatatkan 3 gol dan 1 assist. 2. Wilber Jardim. Wilber Jardim merupakan sosok kunci di lini tengah Indonesia U19. Pada ajang ini, pemain berusia 17 tahun tersebut menjelma jadi nyawa di ruang mesin Garuda Nusantara. Jardim sukses menjadi jangkar lini tengah Garuda Nusantara. Ketangguhannya dalam mempertahankan areanya membuat lawan kesulitan menembus sampai benteng pertahanan Indonesia U19. 3. Jens Raven. Tak salah jika Jens Raven disebut sebagai pembeda di skuad Indonesia U19 saat ini.
Tanpa mengecilkan peran rekan-rekannya yang lain, pemain 18 tahun ini mampu membawa dimensi baru bagi Garuda Nusantara. Jamak diketahui sulit mencari sosok penyerang tajam di skuad Indonesia di semua kelompok usia. Nah, kehadiran pemain Dordrecht U21 tersebut mampu menjawab permasalahan tersebut. Indonesia berhasil meraih juara dalam ajang Piala AFF 19. Usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 lewat gol Raven di menit ke-17, namun dibalik kebahagiaan tersebut, pecinta sepak bola Indonesia menyoroti penampilan stiker Arkan Kakak yang masuk menggantikan Raven di menit ke-71. Sepanjang permainan, Arkan Kakak dinilai bermain buruk oleh warganet. Pemain bernomor punggung 8 ini bahkan dicap hanya numpang juara tanpa bersusah payah. Dari sekitar 20 menit lebih di lapangan, Kakak memang tidak melepaskan satu tendangan pun ke arah gawang. Dirinya juga selalu gagal dan terjatuh saat membawa bola. Tidak hanya itu, yang menjadi perhatian dari netizen yakni semangatnya untuk mengejar bola saat dikuasai lawan dinilai sangat kurang. Arkan Kakak justru sering berlari-lari kecil atau jogging dibanding berlari untuk mengejar atau membawa bola. Kelakuannya ini juga mendapat sorotan dari komentator pertandingan laga Indonesia versus Thailand U19. Hal ini yang kemudian disorot netizen hingga menyerbu akun Instagram pribadinya Arkan Kakak Instagram yang sudah bercentang biru dengan pengikut mencapai 488.000 tersebut. Mendadak ramai dengan komentar yang diunggah para netizen pendukung timnas Indonesia. Lu baru masuk, lari kagak, gocek kagak, keep bola kagak, bantu dev kagak. 10 menit terakhir komentator cuma marahin lu doang, buset dah bagus fatur final nggak ngapa-ngapain, numpang juara doang anjir. Green Lakes lari woi, lari jogging mulu, gak malu ama pemain yang dah lama dimainin. Apa titipan mana sih? Kok bisa lolos? Tulis akun @sejkaa0. Skema permainan lu itu lari-lari doang, kesenggol dikit jatuh, bola di dekat lu cuman lihat 2 doang, temen lu lari 2 bukannya dibantu deketin, minta bola malah menjauh. Mental lu bukan striker bro, cocok jadi wasit aja. Gak akan kepake skema permainan lu sama Coach Sin, tulis akun Roberto Sim. Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Arkan Kakak terkait komentar yang ditujukan kepadanya terkait penampilan dirinya di final Piala AFF 19 2024. Striker timnas Indonesia 19 Jens Raven mengaku dirinya sangat emosional setelah mencetak gol kemenangan yang mengantarkan tim merah putih menjuarai Piala AFF 19 atau ASEAN 19 Boys Championship 2024. Indonesia menjuarai Piala AFF U19 berkat keberhasilan mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 pada laga final di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024. Gol tunggal Indonesia diciptakan Raven seusai memanfaatkan sundulan tipis Kadek Arel pada menit ke-17. Gol ini menjadi satu-satunya gol pada laga final Piala AFF U19 melawan Thailand U19 dalam membawa Indonesia merengkuh gelar juara keduanya pada ajang kelompok umur se-Asia Tenggara ini. Bagi Raven, gol tersebut merupakan torehan keempatnya di ajang Piala AFF 19. Setelah peluit panjang dibunyikan, striker bertinggi 1,89 meter itu lalu tak kuasa menahan air matanya. Ya, semua melihat saya menangis, kata Raven pada jumpa pers setelah laga. Raven mengatakan alasannya begitu emosional sampai menangis karena momen di mana ia menjadi penentu kemenangan pada laga final di depan puluhan ribu penonton di stadion belum pernah ia rasakan sebelumnya. Itu adalah perasaan yang luar biasa dengan penonton di stadion penuh. Saya belum pernah merasakan hal itu dalam hidup saya, jelasnya. Jadi itu adalah perasaan yang luar biasa, saya merasa emosional, itu alasan saya menangis, tambahnya. Dengan satu gol tunggalnya, striker 18 tahun itu diganjar sebagai pemain terbaik laga. Mengomentari penghargaan itu, Raven mengatakan raihan ini tak akan tercapai tanpa bantuan rekan-rekannya. Saya rasa ini adalah suatu kehormatan untuk jadi pemain terbaik di laga final seperti ini, di stadion ini. Namun tentu saja ini bukan hanya karena saya, ini adalah prestasi tim. Kami semua berjuang bersama. Jadi sebagai tim, saya pikir kami sudah melakukan hal yang luar biasa di turnamen ini, katanya.
Lebih lanjut, momen ini menurutnya sangat berharga untuk meningkatkan kepercayaan dirinya yang pada awal turnamen ia masih berjuang dengan adaptasi. Saya bisa mencetak gol dan menjadi pemain terbaik, buat saya itu adalah sesuatu yang sangat spesial. Itu memberi rasa kepercayaan diri buat saya, apalagi di awal saya harus beradaptasi menit demi menit, tuturnya.